Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Viewers atau subscriber Wasilah Guru. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asarihi fid daraini amin. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, insyaallah akan membahas kitab Akhlaq lil Banin, juz awal bagian pertama, bab pertama bagian 1 dan 2. Maaf. Tetapi sebelumnya kita harus mengenal dulu siapa pengarang kitab Akhlaq lil Banin. Nah, ya. Siapa pengarang kitab Akhlaq lil Banin? Di sini ada tertera di dalam kitabnya. Syekh Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baroja, ya, pengarang kitabnya. Syekh Umar bin Ahmad Baroja lahir pada tanggal 10 Jumadil akhir 1331 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 17 Mei 1913 Masehi di Kampung Ampel, Magfur. Sejak kecilnya beliau diasuh oleh kakeknya yang seorang ahli nahwu, ahli fikih, yakni Syekh Hasan bin Muhammad Baroja. Jadi memang beliau punya keturunan yang pencinta ilmu juga. Makanya bisa melahirkan seorang yang bisa membuat karangan kitab dan mengarang kitab. Alhamdulillah. Jadi memang kalau ingin punya anak yang soleh, harus dari keturunannya harus soleh juga, insya Allah. Tapi bagaimana kalau misalnya keturunan saya bukan orang soleh? Ya bisa, insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Jadi sebelum melakukan aktivitasnya itu memang harus yang baik-baik dulu orang tuanya. Jadi tergantung orang tuanya, bapak dan ibunya juga harus mempunyai karakter yang baik, sifat yang baik, demi mencetak anak-anak yang baik juga. Begitu, insya Allah. Baik, kita langsung ke bab pertama dari Akhlaq lil Banin. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadza yatakhallaqul walad. Dengan apa berakhlaknya seorang anak laki-laki? Pertama, yajibu 'alal walad ayatakhallaqa bil akhlaqil hasanah. Yang pertama, wajib atas anak laki-laki itu mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang bagus. Min sigharihi, dari semenjak kecilnya si walad. Dari kecilnya memang harus sudah dididik oleh orang tuanya, terutama ya, oleh orang tuanya dididik dengan perilaku-perilaku yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Karena anak itu akan melihat, meniru apa yang dikatakan orang tuanya, apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Jika orang tuanya berbuat baik-baik, perkataan baik-baik, maka anaknya akan ngikutin. Nah, ya. Jadi para orang tua di sini juga ada sambungannya ya ke atas. Jadi orang tuanya juga harus mendidik anaknya dari kecil baik. Untuk apa? Liya'isha mahbuban fi kibarhi. Agar kehidupannya dicintai ketika dia dewasa. Ya. Jika si walad ini dari kecilnya sudah berakhlak baik, beretitude yang baik, yang bagus, disukai oleh semua orang, ya udah besarnya pun insya Allah akan disukai. Kenapa? Karena apa yang dilakukan dia semasa kecilnya, biasanya akan di masa besarnya pun insya Allah akan menjadi baik. Insya Allah. Kemudian, yarudhu anhu rabbuhu. Jika sudah berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik, akhlak yang baik, maka Allah pun akan ridho terhadap si walad, terhadap si anak laki-laki tersebut. Wa yuhibbuhu ahluhu wa jami'un nas, dan keluarganya pun akan mencintainya, akan menyukainya si walad, dan semua manusia, tetangganya, teman-temannya si walad, teman mainnya ya, akan disukai oleh si walad.
Kalau misalnya kita mempunyai akhlak yang baik, contoh misalnya si anak laki-laki ini mau main layang-layangan, izin dulu sama orang tuanya, pamit dulu sama orang tuanya, ngabarin sama orang tuanya, sama teman-temannya pun dia menggunakan bahasa-bahasa yang baik, ya, tidak pelit sama temannya. Nah itu orang-orang anak-anak seperti ini itu biasanya disukai sama keluarganya dan teman-temannya. Kemudian bagian yang kedua, wa yajibu alaihi aidan ayabta'ida 'anil akhlaqil qabihah. Agar menjauhkan dari akhlak yang jelek. Kaila yakuna makruhan, sehingga tidak ada perbuatan yang dibenci. Ya. Kalau misalnya anak ini, si walad ini akhlaknya jelek, otomatis akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek juga. Contohnya apa? Berkata kasar. Jangan sampai marah nendang pintu. Jangan sampai marah nendang meja, jangan sampai. Apalagi sampai bentak orang tua tidak boleh. Ini dijauhkan. Karena kalau seperti ini, la yarudhu anhu rabbuhu. Tidak diridhoi oleh siapa? Oleh Allah, Tuhannya si walad. Wala yuhibbuhu, dan tidak disukai ahluhu, oleh keluarganya juga tidak disukain. Wala ahadun minan nas, dan semua orang enggak suka sama dia. Nah, karena akhlaknya jelek, ya. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama harus mempunyai akhlak yang baik. Dari semenjak kecilnya, dari sekarang nih, dari sekarang kalian kalau masih SD, kalau masih sanawiyah, masih aliyah, nah itu dari sekarang diperbaiki akhlaknya. Syukur-syukur masih usia setahun 2 tahun ya sudah dilatih. Kemudian yang kedua, dijauhkan sikap-sikap perbuatan-perbuatan yang jelek, ya, agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh keluarganya dan juga disukai guru-gurunya dan disukai oleh semua manusia. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.